Baik, bisa kita lihat pada materi pembahasan pada pagi hari ini, kita akan coba analisa tentang pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi, yaitu tentang analisa bagi yang memiliki buku LKS Ekonomi bisa dilihat pada halaman 33. Kita akan bahas yaitu tentang Dewi akan membuka usaha salon dan spa yang diberi nama yaitu Orchid Salon dan juga Spa. Pada kesempatan kali ini Dewi melakukan transaksi sebagai berikut. Baik, yang pertama dia akan melakukan transaksi penyetoran modal yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2019. Dewi menyetor uang pada perusahaan itu sebesar 150 juta rupiah itu sebagai awal modal dalam membuka usaha salon dan spa. Jadi akun yang berpengaruh terhadap transaksi tersebut ialah akun kas dan juga akun modal. Karena dia melakukan penyetoran modal sebanyak 150 juta rupiah yang sebagai awal modal, sehingga akun kas itu bertambah di bagian debit dan juga akun modal bertambah sebesar 150 juta di bagian kredit. Artinya pada akun debit dan kredit itu balance atau seimbang. Dan keterangan di sini ialah sebagai modal awal untuk Dewi menyetor modal. Yang selanjutnya, dia melakukan transaksi pembayaran sewa. Bisa dilihat di sini bahwa Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha itu sebesar 35 juta rupiah selama 1 tahun. Transaksi tersebut menyebabkan harta berupa kas itu berkurang sebanyak 35 juta dan sewa dibayar di muka itu menjadi bertambah sebesar 35 juta rupiah. Pada transaksi ini menyebabkan akun kas itu berkurang sebanyak 35 juta rupiah karena untuk membayar sewa di muka. Sehingga ya tertulis di sini akun kas yang tadinya 150 juta rupiah karena melakukan transaksi sewa ruko yang dibayar di muka sehingga mengurangi dari transaksi dari modal awal kas tersebut yang tadinya 150 juta rupiah itu berkurang 35 juta rupiah, sehingga total akhir dari atau sisa akhir dari kas itu adalah sebanyak 115 juta rupiah. Dan sewa dibayar di muka ini tetap menjadi 35 juta rupiah sebesar transaksi yang dilakukan oleh Dewi tersebut. Dan di bagian kredit ataupun modalnya tidak berubah, tetap saja menjadi 150 juta rupiah. Dan bisa kita lihat di sini di bagian kredit ataupun debitnya itu seimbang, yaitu sebesar 150 juta rupiah dan juga 115 juta rupiah itu ditambah 35 juta rupiah menyebabkan harta yaitu kas dan sewa dibayar di muka itu seimbang dengan modal di bagian kredit. Sampai transaksi pembayaran sewa ini apakah dapat dipahami?
Gue rasa dapat dipahami ya dari transaksi pembayaran sewa ini. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang transaksi pembelian peralatan. Pada transaksi ini Dewi membeli peralatan atau melakukan transaksi yaitu membeli peralatan seharga 40 juta rupiah itu secara kredit ya, sehingga transaksi tersebut menyebabkan perubahan pada akun aktiva yaitu berupa peralatan menjadi bertambah sebesar 40 juta rupiah dan juga akun utang usaha itu bertambah sebesar 40 juta rupiah. Kenapa akun utang ini bertambah? Karena pada transaksi tersebut Dewi melakukan pembelian peralatan itu secara kredit sehingga menyebabkan akun utang usaha itu menjadi bertambah sebesar 40 juta rupiah di sebelah kredit. Bisa kita lihat di sini, di akun kas, ini adalah hasil akhir dari transaksi sebelumnya, yaitu sebanyak 115 juta rupiah. Sewa dibayar di muka juga tetap tidak berubah sebesar 35 juta rupiah. Dan di sini bisa kita lihat, yaitu akun peralatan, itu bertambah menjadi 40 juta rupiah karena dia melakukan pembelian secara kredit, yang artinya ketika membeli sebuah peralatan, maka peralatan tersebut akan bertambah kepada akun kita, dan juga karena pembelian itu secara kredit, maka utang usaha yang dilakukan oleh Dewi juga bertambah sebesar 40 juta rupiah. Sehingga total akhirnya yaitu 190 juta rupiah itu sama baik di bagian debit maupun di bagian kredit. Ini untuk transaksi pembelian peralatan secara kredit. Oke. Sampai di sini penjelasan apakah bisa dapat dipahami? Bisa dipahami tidak? Bagi yang masih belum mengerti atau masih belum paham, bisa tanyakan kepada Ibu. Baik, Ibu rasa sampai materi di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut yaitu tentang transaksi pembelian perlengkapan. Oke. Pada kesempatan kali ini, Dewi melakukan sebuah transaksi, yaitu membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta rupiah secara tunai. Pada transaksi tersebut mengakibatkan perubahan pada akun, yaitu yang berkurang ialah akun kas sebesar 12 juta rupiah dan perlengkapan atau akun perlengkapan itu bertambah sebesar 12 juta rupiah sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh Dewi untuk membeli perlengkapan. Karena di sini Dewi melakukan pembelian perlengkapan itu secara tunai, maka yang berkurang ialah akun kas ya sebesar 12 juta rupiah. Dan setelah dia melakukan transaksi pembelian perlengkapan itu, sehingga menyebabkan perlengkapan itu bertambah sebesar 12 juta rupiah. Ya, kita bisa lihat di sini dari transaksi yang dilakukan oleh Dewi. Oke. Di sini adalah hasil akhir dari transaksi sebelumnya, yaitu modal kas itu ialah 115 juta rupiah. Karena Dewi melakukan transaksi pembelian perlengkapan secara tunai, maka kas berkurang sebesar 12 juta rupiah dan hasil akhirnya itu ialah atau sisanya 103 juta rupiah.
Dan perlengkapan di sini bertambah sebesar 12 juta rupiah, sama halnya dengan pengurangan pada kas, nominalnya juga sama, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Untuk nominal sewa dibayar di muka tetap tidak ada perubahan. Peralatan juga masih tetap 40 juta rupiah. Utang usaha juga tetap sebesar 40 juta rupiah dan modal juga tetap 150 juta rupiah karena tidak ada perubahan pada akun tersebut. Ya, yang menyebabkan dari transaksi ini hanyalah akun kas dan juga akun perlengkapan yang berpengaruh atau yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Oke. Sampai di sini, apakah materi yang Ibu jelaskan dapat dipahami? Dea Putri, apakah bisa dipahami materi yang disampaikan? Dea? Oke, Rismanda. Bisa dipahami tidak materi yang Ibu sampaikan? Muhammad Taufik? Sampai sini bisa dipahami tidak materi yang Ibu sampaikan? Deani Febianti? Ya, Bu. Sampai di sini bisa dipahami tidak materi yang Ibu sampaikan? Ya, Bu, lumayan. Yang masih belum paham atau masih belum bisa mengerti, bisa tanyakan sama Ibu, bagian mana yang masih kurang dipahami ya. Nur Arifin? Ada yang masih kurang jelas atau kurang dipahami dari materi yang Ibu sampaikan? Risma Dinar? Bisa dipahami tidak materi yang Ibu sampaikan? Oke, Deswinta Natali? Paham, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Setelah transaksi pembelian perlengkapan, Orchid Salon ini atau Dewi melakukan transaksi yaitu penerimaan pendapatan. Ya. Dari transaksi penerimaan pendapatan ini kita bisa lihat yaitu Orchid Salon dan Spa menerima pendapatan atas pendapatan jasa merias pengantin itu sebesar 8 juta rupiah. Ya. Setelah adanya transaksi melakukan pengeriasan pengantin ini, Orchid Salon ini menerima pendapatan sebesar 8 juta rupiah. Sehingga hal tersebut menyebabkan akun kas ya itu bertambah sebesar 8 juta rupiah dan juga bisa dilihat di sini akun modal juga bertambah sebanyak 8 juta rupiah karena adanya transaksi pendapatan usaha yang dilakukan oleh Orchid Salon dan Spa. Bisa kita lihat pada tabel di sini kas itu adalah saldo yang di atas ini adalah saldo akhir dari transaksi sebelumnya. Setelah adanya transaksi yang baru yaitu penerima pendapatan, sehingga menyebabkan akun kas itu bertambah sebesar 8 juta rupiah. Ya, karena dia mendapatkan jasa atas
merias pengantin sebesar 8 juta rupiah yang menyebabkan bertambahnya pada akun kas yaitu sebanyak hasil akhirnya 111 juta rupiah. Ya. Hasil akhir dari transaksi sebelumnya itu ditambah dengan transaksi yang baru yaitu menerima pendapatan sebesar 8 juta rupiah sehingga menyebabkan perubahan hasil akhir yaitu sebanyak 111 juta rupiah itu pada akun kas. Oke. Akun perlengkapan tidak ada yang berubah, tetap saja seperti transaksi sebelumnya, yaitu 12 juta rupiah. Kita tulis di saldo akhir juga 12 juta rupiah. Sewa dibayar di muka juga tetap 35 juta rupiah. Peralatan juga sama 40 juta rupiah. Utang usaha juga tetap tidak ada perubahan. Yang berubah di sini ialah akun modal. Sama halnya dengan akun kas juga bertambah sebesar 8 juta rupiah. Sehingga yang tadinya akun modal itu sebesar 150 juta rupiah karena dengan adanya transaksi pendapatan usaha bisa dilihat di sini di keterangan sehingga menyebabkan akun modal juga mengalami perubahan yaitu hasil akhirnya ialah 158 juta rupiah. Oke. Sampai di sini yang Ibu jelaskan, apakah bisa dapat dipahami? Dari penjelasan yang Ibu jelaskan? Bagi yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa tanyakan pada Ibu secara langsung bagian mana yang masih kurang dipahami. Oke. Karena adanya pembaharuan terhadap aplikasi Zoom ini, sampai di sini kita keluar dulu ya. Setelah itu kita akan masuk kembali untuk melanjutkan transaksi berikutnya. Ya.